Bicara soal rumah, biasanya kita selalu cari rumah yang siap huni, kemudian kondisinya masih bagus, dan juga tampilannya masih keren. Jarang ada yang cari rumah lama. Padahal, rumah lama juga bisa tampil beda. Ini dia Coming Homey. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, waalaikumsalam. Halo Kak Cabe, Kak Faris, Hai, apa kabar? baik, alhamdulillah. Ya, tetangga online seperti yang udah kalian lihat di depan tadi, sekarang kita lagi di Coming Homey, kita mau silaturahim bareng Kak Cabe. Hai. Mungkin kalian udah pada tahu ya rumahnya nih Coming Homey, dan profil Instagramnya juga udah tau lah sama Kak Cabe ini. Orangnya asik banget, rumahnya juga keren banget. Nah, sekarang kita mau silaturahim di Coming Homey ini Kak. Oke, Bisa siap. diceritain buat gambaran di awal nih, mungkin luas tanahnya dulu. Luas tanahnya itu 6 kali 15 ke belakang. Oke, lebar 6, panjang ke belakang 15. Ya, 90. Luas bangunannya? Luas bangunnya sekitar 160 ya kalau nggak salah. 160 meter persegi. Ini ada berapa lantai? 2 lantai aja. 2 lantai. Takutnya dari luar 2, dalamnya 4. 2 iya. 2. Oke, untuk tema rumahnya nih ada tema-tema khusus nggak nih Kak? Tema khusus kalau nyari dulu di Pinterest, itu kita suka nyarinya mid century modern. Karena kayaknya sesuai sama karakter kita gitu. Oke. Pengen yang pagarnya juga nggak tinggi biar humble aja gitu kayaknya. Iya sih. Ini sekitar 1,5 atau 140 nih tingginya. Terus tadi di depan saya udah bilang ya kalau rumahnya ini adalah rumah lama yang direnovasi. Betul. Oke, bisa diceritain nih Kak, alasan kenapa pilih rumah lama gitu? Pertama, karena emang kita sebelumnya udah pernah ngontrak di klaster. Sebelum kita punya rumah ini awal merit banget. Oke. Terus kita ngerasain lah di sana vibes-nya kayak gimana gitu. Ternyata kita berdua tuh kayak kurang cocok deh dengan vibes klaster yang itu tuh rumahnya cuma 4 gitu sih, dikit kan. Kayak kita kurang cocok karena kita orangnya ekstrovert, suka sosialisasi. Jadinya emang pengen nyarinya yang komplek yang banyak rumahnya gitu. Terus nyari-nyari udah sempat survei ke beberapa tempat, nggak ada yang cocok harganya. Oke. Kenapa nggak kita cari rumah lama aja kali ya yang emang komplek lama, udah ketahuan banyak yang huni gitu kan. Malah dapetnya rezeki ini karena ditawarin, harganya oke, ya udah deh. Terutama harganya. Terutama harganya. Nah, untuk harganya berapa nanti aja di belakang Oke, ya Kak. siap. Ya, kita lihat-lihat dulu biar nanti kalian nilai sendirilah seperti apa pendapat kalian. Oke, kita lanjut Kak. Ini area carport ya Kak? Iya, betul. Ini lebarnya inget nggak Kak? Aduh, lebar carport berapa ya? Lupa lagi. Sekitar 3 meter ya? Lebar 3 meter, ke belakang mungkin 5 tuh. 5, ya kayak hampir sama itu ya, Iya, teras. hampir sama teras dari sini ya. Tapi kalau mau keluar pagar sedikit masih bisa sih Masih sebenarnya. bisa. Buka dikit gitu ya. Terus ini di sampingnya ini ada pintunya 2 nih. Iya, Pintu. 2. Ini Jadi ini workspace aku, langsung masuk ke Oke. workspace. Terus kalau ini pintu utama kita. asik nih ya, tim kerja di rumah berarti nih. Iya benar, kerja di rumah terus. Sama kayak mbak-mbak yang di belakang Iya, situ, bener. Mbak Dia tuh. Sekarang kerja di rumah. Sambil jagain anak ya, Mbak. Sambil jagain anak. Asik. Jadi kalau misalnya keperluan kerja, kalau misalnya dibagi gini udah enak ya. Nggak perlu masuk ke area privat, langsung kebagi. Kirim paket, terima paket. Gitu. Jadi oke. kita nggak perlu buka-buka ini, apalagi ada mobil kan biasanya. Jadinya cukup pagar ini aja langsung. Oke, dan sirkulasi pagarnya udah dibagi ini untuk orang aja, untuk sini kendaraan. Ini kalau misalnya bisa kelihatan ya dari sini, jendelanya besar banget, kaca, pintunya juga kaca. Betul, kaca. Ini ada aja nih yang nanya, Oke. ini pakai pintu kaca gini nggak khawatir? Apa? Ya soal keamanan. Oh, keamanan. Alhamdulillah sini ada satpam deket sih, itu pertama. Kedua emang ini hari ini sebenarnya kayak semi-semi toko gitu sih, Mas. Oh, Jadinya oke. nanti ke depannya pengennya orang bisa datang ke sini beli langsung gitu. Jadi kayak kalau ini kita bikin nggak kayak kaca gini nggak kelihatan kayak toko kan. Jadi ala-ala toko ya udah kayak gini deh. Oke, jadi keperluannya selain untuk terang itu, display juga ya? Display, jadi orang bisa ngeliat tuh ada apaan tuh Oh, gitu. Oke, menarik konsepnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai
kaca-kaca seperti ini pasti lingkungannya aman ya. Itu dulu yang harus di make sure. Ketika aman ya udah kalian mantapin diri aja. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Oke, kita masuk lewat mana nih? Oke, lewat sini aja kali ya. Oke, nanti kita lihat Nanti dari baru dalam lewat ya. dalam. Oke. Siap. Ah, ini plafonnya pakai apa nih, Kak? PVC kita. Oh, pakai PVC ya. Ini lagi rame juga nih pakai PVC Iya. nih. Karena low maintenance ya. Betul. Bebas rayap. Bebas rayap, terus harganya nggak jauh beda kan sebenarnya. Harganya nggak jauh beda ya. Iya, jadi ya udahlah. Jadi aksen-aksennya kan biar kayak kayu, tapi kan kalau kayu beneran mahal ya Mas, yang maintenance-nya susah. Jadi udah kita dari awal pengen kayak gini aja. Oke, jadi kalau misalnya kalian tinggal di daerah yang mungkin banyak rayapnya, ini bisa jadi salah satu opsi. Betul. Pilihan warnanya juga banyak ya. Banyak banget sekarang. Oke, yuk kita Silahkan masuk. Silakan. Permisi. Wow, rumahnya udah khas rumah modern ya. Open plan. Iya benar. Nah, pintunya nih pakai pintu apa nih, Kak? Kayunya sih kayu solid ya, tapi aku nggak tahu nih dari mana. Oh ya, jenis kayunya Iya. masih belum tahu ya. Cuma memang kayunya kayu solid. Nah, biasanya tetanggaan ini pada nanya, kalau bikin pintu tuh enaknya yang setinggi apa? Ada ketinggian khusus apa enggak? Menurut Jadi Kevin sebenarnya ini kalau didesain itu pakainya pivot ya Mas, terus Iya. yang kayak ala zaman sekarang lah, Iya. sampai atas pivot. Berhubung di sini waktu itu mandorin juga mertua bantu mandorin, orang tua ini kayak kalau ini ketinggian gitu. Jadi kita nerima saran dari mereka, terus kayak ya udah deh, kita akhirnya bikin yang kayak gini, terus biar sirkulasinya juga enak kan, ada lubang udara gitu. Iya, berarti ini rumahnya renovasi sendiri? Renovasi. Oh, langsung ke tukang mandor gitu? Iya, tukang mandor, jadi kita nggak pakai kontraktor. Langsung Tapi aja. desainnya? Desainnya kebetulan aku emang hobi kan desain-desain. Jadi emang kita udah punya mood board sendiri, udah punya layout juga karena nggak mau banyak pindah-pindah posisinya kan. Terus minta temen gambarin. Kita jadi beli gambar supaya buat panduan tukang aja sebenarnya. oke. Itu ngepres budget sih. Jadi tetap pakai arsitek ya? Pakai arsitek Cuma ngegambarin. memang di ide awalnya sudah punya. Benar. Oke, menarik caranya nih. Nah, ini area apa nih, Kak? Ya ini living room / ruang tamu, pokoknya semua ngumpul di sini kita biasanya. Oke, cukup luas ya ini. Terus ini sofanya Ini sofa. kulit ya? Ini kulit bohongan sih, Kulit bukan kulit sintetis. asli. Iya. Kulit sintetis ini dari orang tua juga, lungsuran. Oh, lungsuran. Iya, ini murmer, masih bagus, jadi kita bawa aja. Ini area living room biasanya ada TV di situ. Iya, kita jadi sebelumnya ada TV. Sebelumnya ada TV. Tapi berhubung kita pas sudah punya anak nih, kita emang pengen anak kita nggak nonton TV, jadi nggak biasain. Nah, karena kan kalau ada TV tuh kayak mereka jadi pengen nonton mulu Oke. gitu kan, pengen minta nyalain terus. Jadi kita sepakat buat ya udah coba kalau kita hilangin aja TV-nya, apakah mereka minta nonton lagi? Ternyata alhamdulillah sih Nggak nonton? nggak nonton sih sebenarnya, enggak. Kita juga nggak bilang nggak sama sekali, 100% sih enggak. Cuma udah nggak apa ya, mereka nggak minta terus-terusan gitu. Jadi kita bisa lebih kontrol. Jadi ngurangin screen time-nya. Screen time, jadi kita nggak pengen mereka sering-sering, kita angkat aja. Kita orang tua yang ngalah sebenarnya. Efek positifnya apa nih? Positifnya jadi mereka nggak kecanduan sih. Kitanya juga jadi lebih ini ya, nggak harus dia minta nonton, kita ribet-ribet ngeladenin gitu deh. Kayak jadi bagus. Intermezzo aja tuh ya Iya, barusan ya. jadi cerita ya. Oke, Ya. kita sambung ke Oke. ruangan apa ini tadi? Ini workspace kita. Workspace. Nah, ini Aku aksesnya sih ke sebenarnya. dalam ya. Silakan. Oke. Wow, besar ini, Kak. Iya, lumayan sih. Ini ukurannya 3x6 kalau nggak salah. 3x6. Ini bahkan lebih besar daripada carportnya nih. Dari kamar tidur juga. Dari kamar tidur juga. Ini kayak ruangan paling besar di rumah ini. Oke, karena kebutuhan ini ya, mendesain, terus ke display juga ya. Betul. Jadi rencananya kan emang ini buat toko juga. Itu mereka jadi bisa visit customer aku. Karena biasanya kan janjian di kafe. Iya. Kayak gitu ternyata pas udah punya anak agak susah tuh ke kafe segala macam. Jadi kita bikin ala-ala kafe aja ya di sini. Ngomong-ngomong dari tadi produknya apa sih? Produknya. Iklan dikit nih, Ini iklan contoh-contohnya sih sebenarnya, ini kayak bekas lebihan atau ada reject jadi pajang di sini. Karena kita customize sebenarnya. Oh, by order. Kita kan sebenarnya toko kado lah bisa dibilang. Ini contoh produk-produknya sih. Oke, menarik ya kalau kalian ingin bikin gift mungkin Betul. atau untuk di dalam Souvenir, rumah, biasanya sih, di rumah merchandise. juga kalian mau custom, bisa langsung hubungin Kak Bisa. Cabe. Bisa banget. Mantap, ini warnanya juga mix and match ya.
Iya, colorful banget ya. Colorful banget. Saya kalau di rumah nggak berani nih pakai warna kayak gini. Suami saya juga boleh di sini doang sih, nggak boleh keluar rumah. Kata suami gitu? Iya, katanya kalau mau yang heboh-heboh, pattern-pattern udah di ruangan ini aja ya. Oke. Karena kan dia udah tahu ya dari awal. Silakan explore di sini. Iya betul, makanya aku plafon, cat semuanya yang bisa, cat aja. Mantap. Lantainya pakai apa nih Kak? Ini SPC. Standarnya apa nih sebelumnya? Ya, ini kan kita rumah renovasi. Oh iya, berarti langsung jadinya SPC nggak pakai? semen tadinya. Oh oke. Semen aja aci alus, terus baru kita kasih SPC. Terus mungkin dari Kak Cabe nih, ada tipsnya nih kalau mau padu padan atau berani main warna nih, supaya berani main warna nih. Digabungin yang bold kayak gini sama yang kalem. Jadi kalau bisa jangan bold semua gitu kan, biar enak di mata sih sebenarnya. Ternyata emang pakai warnanya jangan terlalu gonjreng banget. Jangan terlalu gelap, coba pakai yang soft-soft kayak gini gitu. Oke. Ini custom atau gimana nih? Pak beli jadi? Ini custom sih, semua ini custom, hampir rata-rata custom. Karena kan aku emang pengen dari awal warnanya kuning, dan ini kita duko akhirnya karena nggak ada kuning yang pas ya kalau KPL. Terus ini custom, ini benchnya juga custom karena aku pengen kursi tapi ada storage-nya di bawahnya. Jadi ya udah kita custom sekalian. Jadi kalau tetangga online mau pakai warna yang presisi, misalnya untuk lemari, tipsnya yaitu di duko. Jadi warnanya lebih sesuai dengan keinginan. Kalau HPL pilihannya nggak terlalu banyak ya. Banyak tapi belum tentu sesuai dengan selera kalian. Setuju. Oke, kita lanjut ke tengah lagi. Oke. Next, kita mau kemana nih Kak? Boleh kamar mandi mungkin. Oke, ini kamar mandi lantai 1. Iya, kita cuma 2 sih kamar mandinya. Oh, ada shower, ada wastafel tuh. Ini tapi aslinya kayak gini sih, emang kita nggak ubah. Banyak pertahanin. Kayak ini kamar mandi, di atas memang kamar mandi lurusnya gitu. Katanya biar berarti lebih ini murah. existing nih? Iya, existing. Nggak kita ubah ukurannya sama sekali. Oh, hanya dalamnya aja nih. Makanya kan tadinya pengen ada cahayanya gitu kan berubah, tapi ternyata ngaruh di budget. Jadi ya udah deh, kita apa adanya aja dulu. Yang penting fungsinya juga Bener, ya. yang penting fungsi. Iya, ada shower, ada kloset, dan ada itu. Wastafel, tapi belum ada kerannya ya. OTW. Masih proses. OTW. OTW. Ini jadi storage nih berarti? Iya, ini kita jadiin storage. Nih, full. Jadi bawah tangga. Oke, menarik. Kita lihat dapurnya yuk. Menarik nih Kak. Oh, pantesan tadi saya nggak ngeliat meja makan karena di sini udah ada island ya. Sekalian jadi di island ini masak langsung disajiin gitu. Kita sih bilangnya dapur ekstrovert ya, karena sambil masak sambil ngobrol. Oh itu. Kan soalnya kompornya di island gitu kan. Orang kadang suka nanya, kok kompornya di island gak di sebelah sana aja padahal masih ada space. Emang pengen supaya sambil masak sambil ngobrol gitu, sambil ngelihat anak-anak main gitu. So aku nggak suka sendirian gitu orangnya kalau masak, kalau nyuci gitu. Dapurnya aja konsepnya ekstrovert. Kita suka hosting juga soalnya. Oh iya, jadi kalau ada keluarga temen datang ya, servingnya enak ya. Langsung enak. Mantep. Tapi ada challenge tersendiri nggak Kak ketika bikin bikin kompor di island? Sebenarnya sih kalau challenge-nya nggak ada sih, sama seperti biasanya ya. Cuma orang. Beda lokasi aja. Cuma beda posisinya aja. Semua orang pada nanya, kok nggak ada cooker hood-nya biasanya. Nah soalnya kita kan lumayan ada banyak bukaan nih di dekat sini. Nah itu tuh so far aman sih. Udaranya nggak yang pengap, nggak yang gimana. Jadi mungkin kalau suatu hari nanti aku udah masak yang heboh, bisa aja ditambahin. Iya. Nyambungnya juga deket. Iya, tinggal dikeluarin. Udah dipikirin sih sebenarnya kalau suatu hari mau nambah gitu. Oke, tapi so far masih aman belum banget. perlu ya. Di sini juga masih warna-warni ya, selain yang dominan warna kayu dan hijau apa tuh? Sage. Sage ya. Sage. Zaman sekarang lagi ini lagi in banget sih. Hijau sage, hijau sage. Iya. Tapi furniturnya warna-warni ya, hobi ya? Emang hobi koleksi. Hobi gitu koleksi. Kan. Waktu muda. Waktu muda. Kalau sekarang udah berasa koleksi ya? kan. Udah makin ini ya seleranya ya. Iya benar, yang biasa-biasa aja lah kalau sekarang. Oke, ini tadi yang diceritain. Akses udara ke samping, jadi di dalam ini ada inner courtyard-nya. Ini cukup besar ya, sekitar 2 meter lebih nih. Iya, ada 2 meteran. 2 meteran, dan misalnya kalian nanya kalau hujan, tampias apa enggak, becek apa enggak, ya iya basah tetap. Basah pasti. Iya, tapi airnya nggak menggenang. Enggak. Karena di sini udah dibikin jalur buangan air ke depan nih kayaknya. Sebenarnya juga ada pipa, cuma kemarin tuh ada tragedi anak aku narik. Oh. ada rantai, sebenarnya kita bikin rantai. Jadi rantai. awalnya pipa terus kita ganti ke rantai kan supaya lebih cantik gitu. Yeah. Tapi kemarin ditarik, rusak ya udah deh. Jadi kalau ada rantai itu lumayan sih Mas. Jadi kan langsung ke sini, air nggak nyiprat. Mantap. Terus tadi ini saya dapat info yang menarik.
dapat. Ini pintu kemana Pintu nih? rahasia. Jadi ini sebenarnya rumah adik ipar aku. Jadi kita ini ada pintunya juga sebenarnya nih. Jadi kita emang apa ya? Belakangnya tuh saling bertemu gitu ya. Jadinya kita bikin daripada awalnya sih nggak kepikiran Mas mau bikin ini, misalnya nggak sengaja. Karena pas lagi OTW pembangunan itu kita suka bolak-balik kan muter gitu. Padahal ini cuma pantat-pantatan tapi muter gitu. Kenapa nggak kita bikin pintu aja ya? Tadi ngaruh ke estetika takutnya, tapi kayak ya udah yang penting fungsi ya. Iya. Ternyata lebih butuh ini, jadi udah deh. Tapi kita bikin pintunya 2. Mantap. Supaya privasinya tetap ada. Tetap private ya. Jadi kalau kalian biasa lihat connecting door itu nyambungin antar kamar, nah ini connecting door nyambungin antar rumah. Keren idenya Kak. Oke, kita udah bahas lantai 1, lalu gimana lantai 2-nya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, kita OTW lantai 2 nih Kak. Tangganya juga dilapis ya Kak? Iya, dibikin vinil lapisannya biar sama aja sama atas kan. Oke, ini tangganya katanya existing juga nih ya? Iya, existing. Jadi kita emang nggak ubah sama sekali. Jadi sebenarnya layout juga nggak jauh beda sih Mas sama rumah sebelumnya. Karena itu biar nggak begitu banyak perubahan, harganya nggak jauh beda gitu kan. Ya udah, jadi kita pertahanin. Cuma emang problemnya tuh kita kan ninggiin ini ya, plafonnya. Ceilingnya. Ceilingnya. Jadinya ini tuh mau nggak mau ada step lagi tambahan. Nah itu kita jadinya berkorban lah. Kurang cantik ya. Jadi kan kalau orang biasanya rata ya. Ya ketemunya di sini ketemunya kan? Harusnya di situ. Udah dibilangin juga sih sama tukang kendalanya. Tapi karena kita butuh yang tinggi ya udahlah. Nggak apa-apa Udah sih. ngaruh ini. Iya, yang penting kalau punya anak diawasin aja. Bener. Paling ini kita mau custom furniture di sini. Jadi biar nggak kesana. Oke, mantap. Lantai 2-nya nih kayaknya full vinyl nih. Full vinyl semuanya. Sama kamar-kamar juga. Warnanya juga sama. Warnanya juga sama. Warnanya sama. Oke, di sini ada berapa kamar Kak? 3 kamar. Di kamar 1. 1, 2, 3. Kamar utama 1, kamar anak 2. Kamar laki perempuan gitu rencananya. Siap. Yang ini belum ready ya Belum kamar yang ready. ini ya. Jadi ini ada 1 kamar posisi paling belakang, tapi memang masih on proses lah. Iya. Nah, tadi saya lupa nanya, ini ada void-nya. Iya, ada void. Ini tinggi ceilingnya dari bawah berapa Kak? Kurang lebih sih hampir 6 meter ya ke atas nih. Dari bawah, tapi 6 meter nggak nyampe gitu. Oke, berarti kalau lantai 1-nya aja berapa? Sekitar 2,8 apa 2,9 ya? Iya, antara itu ya. Sekitar segitulah. 2,8 sampai 3 meter. 3 meteran lah kalau nggak salah. Menarik. Jadi kalau punya void seperti ini di rumahnya jadi kesan luas gitu ya. Iya, biar nggak, soalnya rumah, balik lagi kita tuh berkaca ke rumah orang tua. Ada lantai 2 tapi nggak ada voidnya. Jadinya tuh kayak ada pembatas gitu ya Mas, antara lantai 1 sama lantai 2. Terpisah gitu ya? Terpisah. Nah, sedangkan kita pengennya ngomong di atas, di bawah kedengeran gitu. Jadi ya udah. Kita bikin void emang agak gede kan, nanya juga orang kenapa gede banget, bisa buat kamar ya ini padahal gitu kayaknya space-nya. Itu karena supaya lebih terang, pengen ada jendela ini. Jadi cukup dengan jendela ini semua tuh udah nggak perlu lampu lagi gitu kan. Terus itu biar udaranya juga lebih enak. Betul. Biar nggak terbatas gitu. Emang cita-cita sih dari dulu, cita aku punya void gede gini. Sama koneksivitas itu tadi ya. Iya benar. Mantap. Dan yang nggak kalah penting, budget. Ini lebih ngurangin budget. Iya benar, itu juga penting ya. Walaupun mengorbankan ruangan, tapi budget ternyata lebih murah juga. Bener, jadi kalau ruangan sebenarnya nggak butuh-butuh banget banyak sih, ya nggak perlu. Beresinnya juga ternyata capek ya kalau banyak ruangan. Betul Kak, betul. Banyak barang juga potensinya. Oke, kita lihat ke area depan. Silahkan. Ini ada kamar mandi, Ya, kamar mandi lantai sih. 2. Kamar mandi lantai 2 sama aja. Ya, mirroring aja ya. Modelnya juga di bawah mirip. tangga tadi ya. Kita ke kamar mana dulu nih? Boleh kamar utama dulu. Wah, di sini beda malah sama yang di bawah nih. Beda ya teman. Iya, ini lebih klasik nih. Kita emang demen vintage gitu ternyata aku sih sebenarnya. Ini kayak banyakan mau aku daripada suami. Jadi pas Gimana lagi renovasi terus kita pengen desain rumah ini emang banyak kan kita diskusi berdua nih. Nah pas kamar utama suami aku udah mention jangan terlalu banyak warna ya gitu. Karena tahu aku suka warna-warni. Makanya ya udah kamar ini kita bikin warnanya tetap coklat biar nyatu juga sama vinil. Tapi ya udah kita bedain di furniture-nya kayak warnanya gitu. Terus sama sentuhan vintage ini sih. Ini dari orang tua nih. Iya, ini Kayu jati. mid century-nya di sini nih. Oke, jadi untuk luasannya berapa nih Kak?
Luasan tuh 3 dikali nggak nyampe 5, 4,8 kalau 4,8. Itu belum dengan balkon pasti. Belum. Ini juga balkon tuh awalnya nggak ada sebenarnya kalau didesain. Oke. Cuma harusnya berhenti di sini. Cuma ini kita dak kan. Emang nggak pengen ada kanopi gitu sih. Emang pengennya kanopinya di dak aja. Cuma mandor kita menyarankan kayak ini sayang Mbak kalau nggak dipakai buat balkon aja. Jadi last minute kita ubah, yaudah deh mendingan jadiin balkon. Jadi ini balkon baru dadakan. Terus akhirnya kita bikin pagarnya juga semua. Menarik. Jadi ini kamarnya walaupun warna-warna coklat gitu ya, jadi tidak gelap di sini. Iya, karena full kaca. Full kaca, bukaannya juga besar-besar di sini. Terus untuk akses ke balkon dari sini aja nih? Iya, karena itu nggak sengaja tadi sih Mas. Kan ini tadinya bukan balkon, makanya ntar kalau lihat di depan agak beda sih posisinya. Ini harusnya berhenti di sini. Nih gitu kan, harusnya balkonnya tuh di sini aja gitu kayak dikit. mau topi-topian aja gitu ya? Iya, tadinya gitu. Karena tukang kita menyarankan, ide bagus nih tapi ya udah. Kreatif juga tukangnya. Iya, tukangnya itu baik banget sih. Terus katanya budgetnya sama aja, nggak tahu sih bener ya budgetnya sama aja kata dia. Ya sedikit lah, beda-beda dikit karena kan harus bikin railing. Railing ini nambah emang. Jadi kalau mau ke kamar sebelah bisa lewat sini nggak? Enggak, harus muter tetap. Cuma aksesnya satu doang jadinya. Oke, jadi paling anak-anak main sini gitu pagi. Oke, sebelum kita ke sebelah, saya penasaran nih, lemari mirip sama yang di bawah nih? Iya, ini custom juga sih sama. Cuma kalau yang bawah Duko, ini HPL. Oh, ini HPL. Ini justru HPL, cuma mirip-mirip Duko lah ya kualitasnya. Iya, tapi karena pengen warnanya udah begini ya. Iya, emang dari awal warnanya, kita awalnya pengen Duko justru. Cuma ditawarin sama vendor, nih HPL ada kok yang sama, harganya lebih murah gitu kan. Jadi ya udah kita pilih ini. Ini warna apa sih nih? Apa ya, bilangnya sih cocoa brown ya. Jadi agak asing saya mau warna ini. Iya, jadi emang pengen coklat tapi yang aneh coklatnya gitu. Emang pengennya tuh yang beda gitu. Oke. Yuk kita lihat ke sebelah. Oke, yang ini saya bisa paham lah kenapa warnanya ini ya. Iya, pink lah, anak perempuan 2 soalnya. Requestnya udah pink, maunya nggak mau yang lain ya udah. Next sih pengen kita renov juga tahun depan insya Allah ya. Pengen kasih wallpaper paling. Kasih wallpaper. Wallpapernya sampai plafon gitu. Oh gitu. Rencananya masih menabung. Ini rencana di Duko lagi nggak nih? Enggak, ini udah veneer aja. Aku udah suka sih warnanya soalnya. Oke. Ini murah juga nih kita custom nih. Customnya di mana Kak? Ini di tukang kayu langsung. Kalau biasanya kan aku di vendor, ini kita nyoba di tukang kayu, kenalan orang tua. Jadi bikin ini cuma 2,5 juta. Oh. Dengan tinggi kayak gini gitu kan. Kayak percobaan itu termasuk yang di luar juga. Asik, nih luasan kamar anak berapa nih? 3 sama, cuma panjangnya ini berapa ya? Kayaknya 3,5 ya, kayak atau nyampe 4. Enggak sih? 3,5 sih kayaknya. 3,5-an deh. 3,5, iya. Emang nggak pengen terlalu besar karena ntar meja belajar anak pengennya di luar. Kan anak aku perempuan 2 cewek. Pengen ada kasur tingkat nanti sama belajar di luar. Aku pengennya gitu. Kenapa meja belajar terlalu luar? Supaya kalau pengalaman aku juga dulu di rumah orang tua. Kayak kalau di kamar ada meja belajar terus belajar di kamar tuh nggak fokus gitu. Pengennya tidur atau ntar jadi kita orang tua nggak bisa lihat gitu. Jadi pengennya di luar, nanti ini nextnya jadi mereka kalau belajar ngerjain PR di luar kita bisa nemenin juga. Jadi suasana kamar tuh cukup untuk tidur gitu. Makanya aku juga nggak ada TV kan di kamar. Iya, bener sih. Salah satunya emang aku pengen kamar ya tidur aja. Sebenarnya tadinya juga nggak mau ada kursi buat kerja tuh nggak ada pengennya. Tapi suami tiba-tiba request kayaknya aku butuh deh buat kalau malam-malam pengen buka laptop daripada keluar gitu. Iya sih. Ayo kita lanjut obrolannya di bawah. Ya, tetangga online sekarang kita udah di segmen masak. Oh, bukan. Masak-masak, like cooking. Jadi memang kita lokasi lagi di dapur nih, karena menurut kita dapurnya keren banget. Udah gitu selain dapur, dia fungsinya juga area servis ya? Iya benar. Cuci ya? Kita nggak punya laundry room, jadi nyuci di sini. Nextnya sih pengennya punya dryer ya, jadi nggak ada jemur-jemur. Kalau sekarang sih masih ada adegan menjemur. Sekarang masih ada adegan ngangkat buat jemur. Iya masih ada kalau sekarang. Next sih ganti dryer katanya. Iya. Oke, tetangga online. Kalau tadi di depan saya udah tanya ke Kak Cabe soal alasannya kenapa pilih rumah lama ya dibandingin pilih rumah baru. Nah, sekarang saya mau tanya, ada tips atau pertimbangan tertentu nggak nih untuk pilih rumah lama dibandingin beli rumah baru? Kalau kita emang dari awal pengennya kompleknya udah rame, kan udah bilang tuh. Sedangkan kalau rumah baru tuh banyakan kan waktu itu masih inden. Kita nggak bisa buru-buru tempatin gitu kan. Makanya salah satu kenapa kita pilih rumah lama, pengen yang udah rame.
Dan kita bisa custom desainnya juga kan. Kayak gini kita masih kayak ada workspace. Kalau beli rumah baru cenderung layoutnya kan udah kayak gitu. Kalau kita renovasi lagi uang besar lagi Mas. Kita hitung-hitung dengan kita beli rumah baru di klaster komplek baru gitu ya. Itu dengan kita beli dan renov ini ternyata masih lebih murah beli dan renov gitu. Itu juga pertimbangannya. Ketiga emang kita udah suka kompleknya juga sih. Daerahnya kita udah oke dan kebetulan di daerah sini nggak ada komplek baru yang kita pengen gitu, yang modelnya kita suka. Malah ya udahlah, kenapa nggak komplek lama aja, dengan rumah lama. Menarik. Itu tadi soal lebih murah, soal ngebangunnya lebih sesuai keinginan. Dengan catatan kalian udah siapin budgetnya. Nah itu sih emang itu PR-nya di situ ya. Kalau harus ada cash keras ya ibaratnya. Harus ada cash keras. Kalau kalian memang mungkin pasangan baru atau baru nikah, baru punya anak, budgetnya memang hanya cukup untuk DP ya itu nggak masalah juga sih. Karena kebutuhan dan keinginan orang kan beda-beda ya. Tergantung kebutuhannya. Iya betul. Tapi kita ini emang belinya juga 2019, 2020 juga baru bangunnya. Jadi emang bertahap gitu sih Mas, nggak langsung. Betul sih. Plusnya lagi kalau misalnya rumah lama itu harganya cenderung ya bisa lebih digoyang. Benar-benar. Apalagi pas pandemi kita belinya, jadi lebih murah. Iya. Kayaknya mau di spill nggak tuh? Di bawah rata-rata sih Mas, tapinya saat itu termasuk yang best deal banget. Kalau kita beli sekarang mungkin harganya malah udah 2 kali lipat bisa. Tapi emang bisa jadi pertimbangan juga tuh Mas. Kalau misalnya orang kan banyak kalau beli rumah lama takut mahal atau takut gimana. Sebenarnya tanya aja dulu, terus dinego. Kita juga awalnya nggak segitu soalnya. Pas awal keluar harganya itu lumayan jauh kita minta turunnya. Karena beliau juga mungkin butuh uang fresh gitu kan. Jadi tetap bisa diturunin harganya cocok sama kita gitu. Jadi aku ngasih tips juga sih ke teman-teman, jangan takut buat nanya harga ke rumah lama, siapa tahu dia bisa goyang kan harganya dan jauh turunnya gitu. Tuh lumayan banget. Sedangkan kalau di klaster beli rumah baru kan nggak bisa ya Mas ya kayak gitu. Bisa. Paling ya dibonusin kanopi, AC kayak segala gitu. macam sih. Akhirnya banyak yang tertarik juga temen aku terinspirasi. Ternyata lumayan juga ya. Iya. Terus dari tadi kita ngomongin budget tapi nggak spill budget. Sekarang saya pengen yang di spill budgetnya. Nah, ngerenovasi itu, ini kan bangunan lama dirubuhin hampir 100%. Hampir. Yang nggak dirubuhin hanya dinding pembatas. Batas keliling. Itu nggak dihancurin. Sama ya itu kita layoutnya nggak ubah banyak karena pertahanan yang ada kan. Dengan renovasi yang dilakukan dan hasilnya seperti ini tentu saja non furniture ya. Iya, non-furnish kan? Non-furnish kita sendiri ngisinya pelan-pelan. Iya, saya juga kepo nih. Saya belum tahu nih yang satu ini nih. Belum tahu kita tanya, berapa budgetnya? Range-nya sebenarnya kita dapat best deal banget 3 juta sampai 3,5 per meter. Wow. Iya. 3,5 sih itu kita hitung-hitung 3,5 per meter itu udah sama kayak kitchen set, kita isi di awal sama kan kita belanja material kayak finishing ini sendiri ya Mas. Nah itu udah termasuk sih semuanya. Untuk ukuran tadi berapa tadi? Ini luasnya 90, luas bangunan 160. Nah, kalian kaliin sendiri aja tuh. 3 sampai 3,5 meter persegi. Ini apalagi kitchen set juga waktu itu bikin kita belum mahal, cuma 14 juta. Ini. Dua ini? Dua, udah sama island, udah sama kayunya teram besi. Wow. Nanti saya japri soal ini vendornya. Oke, ini Mbak Cabe udah ada yang nyariin ya. Kayaknya kita harus pamit deh nih. Udah dicariin sama majikan. Majikan bos paling tinggi. Oke, tetangga online, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian masih penasaran dengan rumahnya, langsung aja follow Instagramnya Coming Homey. Linknya juga udah saya taruh di deskripsi ya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Saya juga tertarik nih Mbak ya. Iya.